dia dipojokkan sendiri. Itu nangis lagi saya tuh. Ya Allah, sendirian Bima, ya Allah, nggak ada yang nemenin. Kapan Om Surya sama Nyonya itu benar-benar bisa tertawa? Setelah berapa lama kan dapat hadiah kebahagiaan, tetap hari-hari dengan ketegangan yang ada di situasi Bima yang seperti itu. Yang artinya bisa berani tertawa lah, pasti kan belum berani tertawa. Iya sih, kita pulang aja waktu itu sedih maksudnya, karena orang pulang dari rumah sakit bawa anak. Saya baby crib box bayi itu saya yang bikin sendiri, saya desain sendiri, kasih ke tukang kayu, saya cat segala macam. Jadi itu udah desain sedemikian rupa, anaknya nggak ada, masih di NICU waktu itu. Itu Cynthia sih yang drop banget. Baru benar-benar bisa ketawa pada saat Bima lepas dari NICU. Jadi Tatiana kita bawa pulang gitu kan, dia cuma 2 minggu Tatiana, karena berat badannya stabil. Jadi boleh keluar itu 1,8. Tatiana lahir 2,1, akhirnya ada penyusutan turun ke 1,8. Nah, tinggal naikin 185. Itu gampang lah, jadi nggak terlalu ini. Cuman di screeningnya memang panjang lah, otak apa segala macam. Nah, pulang duluan. Bima yang paling lama. Bima itu 1 bulan 3 hari. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Intensif lagi. Satu ruangan tadinya ada 5 box. 5 box yang dengan mesin bunyi neret tiap hari itu. Tiba-tiba pernah satu masa di mana Bima sendiri di satu ruangan besar, dia dipojokkan sendiri. Itu nangis lagi saya tuh. Ya Allah, sendirian Bima, ya Allah, nggak ada yang nemenin. Suster pun kan keluar masuk, jadi nggak nemenin 24 jam. Itu drop lagi saya. Saya kasih tahu Cynthia keadaan Bima, dia nangis lagi. Udah nggak usah nangis, ntar air susunya nggak keluar buat Bima sama Tatiana. Udah, ntar aku datang ke sana, aku ajak ngobrol. Gitu. Jadi saya tuh datang ke rumah sakit sehari bisa 5-6 kali. Bolak-balik Ciputat, Menteng. Gitu. Mau pas syuting pun Cynthia pakai Gojek ke sana. Nah, selesai syuting saya yang bawa susunya. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi pun udah selesai. Ngobrol aja ngantuk-ngantuk gitu. Nah, ketika Bima diajak ngobrol, dia ada reaksinya? Mendengar suara bapaknya sih. Itu yang membuat saya tuh luar biasanya Allah ya. Kayaknya dia tahu setiap kali saya datang ngobrol, dia nengok. Di sini gini nih. Ada reaksi ke saya. Itu yang bikin saya tuh memang luar biasa ya Allah ya. Maksudnya bayi itu kan memang mendengar suara orang tuanya pada saat dalam kandungan. Kita nyanyiin, kita ngajiin. Dia menghafal suara bapak ibunya. Gitu. Itu pun sama. Saya ngomong, saya datang, ngajak ngobrol ngalor ngidul aja. Saya tadi syuting gimana, capek. Tadi makanan kotaknya seperti apa gitu. Jadi ya itu yang saya sharing lah sama Bima. Apapun itu. Hal-hal yang menyenangkan lah. Tapi saya perhatikan dalam dunia seni ya, sebagai seniman kan setiap kali ada pesta ya, pesta dalam pengertian karya-karya yang meledak, di situ ada Surya itu kan. Enggak juga lah. Sampai sekarang pun ya lagi heboh. Gimana Surya? Saya sih cuma satu, saya bersyukur sampai detik ini saya masih bisa berkarya. Saya sampai sekarang masih diberikan kepercayaan untuk berkarya gitu. Jadi apa yang saya punya tuh dari Allah kepake. Saya akan stres sekali pada saat saya harus diem. Bingung tuh, aduh, bikin apa ya? Gitu. Makanya saya tahu persis rasanya pada saat 7 bulan kemarin kita nggak berkegiatan, maksudnya karena pandemi ini kan. Saya tahu persis karena 7,5 bulan saya betul-betul di rumah. Itu stres sih, stres banget. Nggak bisa bergerak, nggak bisa bikin apa-apa. Ide juga mati karena kan kerjaan saya adalah berkerumun. Itu yang nggak boleh waktu itu kan, nggak boleh. Waktu itu belum prokesnya bener lah, masih diperdebatkan antara ini itu segala macam. Pada saat udah boleh, itu dan masih dipercaya, itu buat saya hal yang saya syukurin sekali. Itulah. Begitu memutuskan hijrah kan pasti ada ujian.
Ya. Apa sampai sekarang masih ada ujian-ujian itu? Ujian masih. Eh, dalam berkarya sekarang pun ada ujiannya buat saya. Ya keakuan orang biasanya pada saat dikasih ujian senang, keakuannya muncul, egonya muncul, merasa gampang belanja ini belanja itu ujian buat saya. Terus menghargai sesuatu yang tadinya sulit jadi lebih gampang, itu ujian. Nah, alhamdulillah saya masih diingatkan sama Cynthia. Nabung, ini bukan rezeki kamu, rezeki anak-anak yang, oh iya. Jadi itu yang saya selalu ingat, bahwa apa yang saya kerjakan sekarang bukan rezeki saya, rezeki anak-anak kok. Jadi perantara doang, cuma numpang lewat. Gitu, cuma numpang lewat aja, rezeki orang tua saya, rezeki anak-anak, rezeki istri. Saya cuman ya beli nasi kotaknya aja. Gitulah. Nggak ada yang gila. Perubahan sikap yang paling dramatis ya, atau yang paling terlihat apa setelah memutuskan kesadaran itu ya, ketika sadar muncul apa perilaku yang berubah terus dan sampai sekarang masih dilakukan? Lebih sabar. Saya ini kemarin berapa kali nunggu sampai 9 jam. Akhirnya punya satu kesadaran bahwa ini yang saya kerjakan bukan buat saya, buat anak-anak. Dulu mungkin udah pulang saya. Pulang 3 jam 4 jam ngapa-ngapain pulang. Gitu, karena buat saya menyia-nyiakan waktu saya, ngapain gitu. Tapi sekarang udahlah. Buat anak-anak, saya kerja buat anak-anak kok udah. Gitu. Ya, pola pikiran dirubah juga bahwa ya saya nunggu aja dibayar. Gitu. Ya, nunggu skenario, nunggu giliran syuting. Jadi kadang saya di lokasi tuh suka ketawa sendiri ngeliat ulah-ulah yang ada. Ini begini ya, ini begini gitu. Karena buat saya setiap manusia tuh pasti pada saat dikasih ujian senang, lucu-lucu. Banyak lulus, banyak juga yang gagal. Iya. Jadi buat saya lucu-lucu lah. Gitu. Karena kadang saya ada waktu saya ingetin, tapi udah ingetin sekali nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Yang penting tugasnya kan mengingatkan aja. Gitu. Dengan ikatan cinta yang begitu booming, buat Surya apa nih? Memaknai ini. Artis ini kan juga peristiwa spiritual juga. Betul. Ini jadi gini, ini sih timing ya buat saya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada semuanya, bukan kita yang hebat, tapi ini karena Allah yang mengizinkan. Ini yang kita kerjakan sama sebetulnya, rasanya sama, seriusnya sama, cuma karena Allah yang mengizinkan ini seperti ini, bukan karena kita hebat. Nggak ada kita hebat. Ini Allah, purely Allah. Karena buat saya pun masih, segini gitu. Kita untuk dapetin rating 3-5 aja itu sulit. Cara merating segitu 3 sampai. Ini bisa seperti ini, itu di luar ini saya sebetulnya. Tadinya naik segini, kaget, naik lagi, sampai alhamdulillah. Udah nggak bisa ngomong udah, karena masih saya bilang nggak masuk akal. Tapi buat Allah ya kayak gini. Dan nggak ada yang ini kecuali bersyukur saya. Bersyukur masih dipercaya dan ada di produksi ini. Gitu. Jadi luar biasa banget deh. Oke, terima kasih. Sama-sama brother. Ceritanya cukup mengaruhkan sekali. Thank you. Oke.